Sedang siap. Ya. Oke. Kebetulan Mbak Butet, hari ini Pak D saya juga mohon didoakan meninggal tadi pukul 3 pagi, Pak D FX Suhono. Jadi keluarga kami juga akan bergabung seperti 40 hari yang lalu, juga kita bergabung untuk dua orang yang meninggal. Gak apa-apa ya Mbak Butet ya, nanti didoakan dalam doa umat aja, satu aja. Boleh diulangi lagi namanya siapa, Romo? FX Suhono. Oke, baik. Udah duduk sini aja lah. Ya, FX Suhono. Karena jadi dari keluarga kami juga pasti akan datang. Masih 4 menit dari sekarang. Saya stolanya saya rubah. Bentar ya, ya. Ya, misanya bukan misa minggu ya hari ini ya, tapi misa arwah ya. Ya maaf, gimana tadi Romo? Udah mulai. Tunjukin sudah tadi. Ada tadi tidak. Tapi udah ada di sini pertama enggak. Orang meninggal. Angkat aja, mama lagi ini mau. Iya, soalnya. Bapaknya mama nih. Lupa sama oma. Oh, ini. Iya. Mama misa dulu ya. Mbak Eli, selamat malam. Baik, Selamat malam, Romo. Oke, Mbak Eli, keluarga Bandung, keluarga Jogja. Silakan Mbak Butet bisa memulai mengantar, sudah jam 8:04. ya. Baik, Romo Didit, terima kasih untuk waktunya. Bapak Ibu, selamat malam. Juga semua saudara keluarga besar kami, keluarga besar Nenggolan, juga Bapak Ibu dari lingkungan Santa Clara yang hadir di sini bersama dengan kami, saya ucapkan selamat malam. Marilah kita memulai ibadah arwah 40 hari untuk Ferry dan Bapak FX Suhono. Ada pembukaan, silakan Ibu dari puji syukur nomor berapa? Nomor berapa, Ibu? Puji syukur nomor berapa?
Puji syukur nomor 619, 619. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, kita kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam semuanya, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bila menggunakan Zoom, lalu ada beberapa orang yang menggunakan 1, 2, 3 handphone, maka biasanya akan berdenging, lalu sakit kuping kita. Maka mohon yang berada dalam satu ruangan sebelum misa kita lanjutkan, mohon matikan saja handphonenya agar tidak mengganggu suara-suara yang lain. Itu yang pertama. Kalau ada dalam satu tempat menggunakan 2 atau 3 device. Lalu saya harap Mbak Butet untuk menjadi host dan memute atau mematikan suara bila ada salah satu dari kita yang bertugas entah membaca bisa omong. Kalau saya jangan di-mute, Mbak Butet. Kalau saya di-mute, saya nggak pencet ya. Ya, karena saya sudah menyerahkan hostnya ke Mbak Butet, maka Mbak Butet lah yang harus mengatur ini itu. Tadi Pak. Siapa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Nainggolan, juga keluarga dari Pak Dehono, keluarga besar kami, Roto Karyono, kehilangan Pak D kami tercinta, Pak D FX Suhono bersama Bude Tati, kakak dari papa saya, yang juga sudah dipanggil sebelumnya. Maka kami tidak ada waktu lagi untuk merayakan Ekaristi sendirian, maksudnya secara pribadi dalam keluarga. Tadi jam 2, Pak D sudah dimakamkan di paroki Kampung Sawah oleh romo parokinya. Begitu kami keluarga yang tidak bisa hadir karena memang pandemi ini ingin melanjutkan doa-doa. Ada keluarga Bandung, keluarga di Sepakat Putih, dan dimanapun keluarga besar kami berada. Begitu bersama dengan keluarga almarhum Bapak Ferry Chandra Nainggolan, istri yang tercinta, anak-anak, dan juga kita semua. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan mengakui kekurangan kita agar kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa yang agung ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa telah mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, pada malam hari ini kami sungguh berdoa untuk hamba-Mu, suami kami, anak kami, adik kami, saudara kami, Ferry Chandra yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu 40 hari yang lalu. Kami memang berduka, tapi kami yakin bahwa hidup bukanlah dilenyapkan, tapi diubah dan akhirnya yakini bersama dengan para kudus di surga. Menjadi pendoa bagi istri dan anak-anak dan juga kakak, orang tua, dan kami semua. Juga malam hari ini, keluarga besar kami, Roto Karyono, kehilangan putra terbaiknya, Pak Ade kami, ayah kami, kakek kami, kakak kami tercinta, FX Suhono yang telah Kau panggil menghadap hadirat. Bagaimana pengalaman kami semua bersama dengan beliau menuntun kami sebagai seorang kakak, seorang Pak D, seorang kakek yang sungguh-sungguh punya kedisiplinan yang tinggi. Semoga kami semua juga merasa bersukacita. Engkau memanggil dengan penuh ketenangan dalam penyakit yang dideritanya, dan kini ia telah tidak lagi merasakan penyakit yang dideritanya. Engkau yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan dari kitab suci. Silakan. Bacaan Romo, mohon maaf, bacaannya hari Minggu ya Romo ya? Baik. Bacaan dari kitab kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan, serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia, serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya, serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhanlah yang menopang aku. Tuhanlah yang menopang aku. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Tuhanlah yang menolong aku. Yang menopang aku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Tuhanlah yang menolong aku. Bacaan dari Surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara yang terkasih, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya pendamai,
ramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat dalam dirimu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta akan kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepada Allah. Haleluya, haleluya. 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 Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-murid. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Tapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para murid, apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan? Tapi mereka diam saja. Sebab di tengah jalan, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan dari semuanya. Yesus selalu mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menerima anak seperti ini demi nama, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Ya, malam hari ini kita merayakan liturgi besok hari Minggu. Tapi pakaian saya ungu. Artinya apa? Artinya ketika Anda besok masih punya kesempatan misa hari Minggu, itu harus kita laksanakan. Karena misa hari ini kita fokuskan untuk mengenang 40 hari anak kita, suami kita, adik kita, ayah kita, Bapak Ferry Chandra Renggolan. Juga untuk Pak D kami, FX Sono. Meskipun pihak keluarga memang mungkin tidak bisa hadir karena sudah merayakan Ekaristi tadi siang bersama dengan keluarga dan juga keluarga-keluarga kami yang lain. Baik keponakan-keponakannya yang lain, baik saudara-saudarinya karena adik atau kakak dari Pak D Bude kami juga sudah tiada, kecuali ayah dan ibu saya di Belabong. Puji Tuhan masih diberi kesehatan dan tetap setia merayakan Ekaristi pada malam hari ini. Bapak Nainggolan, ayah atau orang tua dari Bapak Ferry Chandra yang telah dipanggil, juga istri, kakak, saudara-saudari dari Ferry Chandra ini, saya ingin mengatakan 2 hal.
berkenaan dengan bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini. Bacaan dari surat Rasul Yohanes, Yakobus 3, 16 sampai 4 ayat 3. Kalau orang mementingkan dirinya sendiri, orang iri, apa yang terjadi? Sesuatu yang jelek, perbuatan jahat, kekacauan dikatakan tadi dalam bacaan kedua. Tapi orang yang menanamkan benih perdamaian, kelemah lembutan, ramah kepada orang lain, yang akan kita terima belas kasih, perbuatan-perbuatan baik, buah-buah yang baik. Oleh karena itu, kalau malam hari ini kita belajar dari saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, saatnya kita pun akan mengalami. Oleh karena itu, pada saat inilah saat yang tepat kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik, untuk tidak lagi iri pada orang lain, tidak lagi mementingkan, apalagi dendam dengan orang lain. Tetap, meskipun rasanya keluarga satu sama lain saling menyalahkan, saling tidak bisa bersahabat, bermusuhan, tapi doa pada orang yang meninggal menjadi sesuatu yang harus kita laksanakan bersama. Semalam memang keluarga Pak D tidak menghubungi saya meskipun kesulitan mencari imam. Padahal ada saya keponakannya yang menjadi imam. Tapi ya sudah, saya pun hanya bisa berdoa dalam hati, Tuhan ampunilah kami. Mungkin keponakan-keponakan yang mungkin tidak bisa bertemu dengan Pak D-nya. Banyak keterbatasan-keterbatasan yang terjadi. Juga kita semua dalam keluarga saudara Ferry yang meninggalkan istri, orang tua, kakak, dan adik, pasti kita pun tidak bisa menerima begitu saja. Sakitnya sudah selesaikan, tetapi bagaimana hal yang jahat, hal yang tidak kita inginkan, pasti akan tetap terjadi di dalam kehidupan seseorang yang tidak bisa punya simpanan jiwa, nyawa, cuman satu dalam seumur hidupnya. Dan itu milik Allah. Kita tahu bagaimana perjuangannya. Kita tahu bagaimana sulitnya untuk bisa bertemu, untuk bisa berdoa, mohon berkat pengampunan, mohon perminyakan, mohon saya ingat pada waktu almarhum ingin diberkati jenazahnya. Pada saat itu memang saya sangat spontan, sudah saya berangkat saja langsung sebelum acara adat. Kenapa? Ya kita tahu protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Dan Tuhan begitu baik. Ya Romo, sudah tidak COVID, ayah, anak, kakak, saudara kita ini. Nah, memang. Tapi bagaimana aturan dalam gereja Katolik, khususnya di Kus Pramu Jakarta, seringkali tidak bisa kita biarkan begitu saja. Tapi sebagai seorang imam, saya merasa saya punya tanggung jawab di sana. Kemungkinan memang birokrasi untuk ini itu begitu sulitnya. Tapi karena iman salah satu anggota keluarganya, akhirnya saya langsung berangkat. Dan itulah yang menjadi kekuatan. Sampai, dijemput nggak ya? Akhirnya saya kalau nggak salah dijemput taksi, kalau nggak salah ya Mbak Butet ya. Dan akhirnya semua tepat pada waktunya dan kita bisa berdoa. Dan saya juga bersyukur bisa memberkati jenazah adik, anak, saudara kita, suami kita, saudara Ferry. Bapak, Ibu, saudari, saudara yang terkasih, bekal perminyakan suci memang
Ya, mungkin biasa, mungkin sesuatu yang tidak kita perlukan ataupun belum saatnya kita nggak tahu. Tapi itulah iman Katolik yang harus ditanamkan oleh kita semua. Apalagi sebagai keluarga Katolik yang ditanamkan dari kecil dari orang tua kita. Bapak, Ibu, Saudari, saudara kasih, itulah tanda kalau cinta itu akan mengalahkan kedengkian, permusuhan, ketakutan, dan sebagainya. Maka Yesus mengajarkan kepada kita, kalau mau jadi besar, ya haruslah jadi hamba, harus kecil. Kalau mau jadi yang terdahulu, dia harus siap-siap yang paling belakang. Kenapa? Yesus tahu murid-muridnya di belakang ngomongin siapa yang paling besar ya, yang paling hebat ya, yang paling kaya, yang paling berkuasa ya. Saudara-saudara yang terkasih yang mendengarkan renungan atau homili yang saya lakukan, rasanya memang tidak mudah. Apalagi seorang yang punya kebudayaan, punya adat istiadat, punya sesuatu. Ya, saya harus yang menang, saya nomor satu. Saya harus keluarga yang paling hebat, saya anak laki-laki yang paling diutamakan. Saya harus punya prinsip hidup begini, saya harus sukses jadi orang kaya. Mungkin kalau saya mengatakan saat ini, enggak gitu. Kalau Anda mau kaya, kalau Anda mau terkenal, kalau Anda mau jadi pejabat tinggi, menjadi hebat, menjadi berkuasa, jadilah yang paling belakang. Jadilah orang yang paling tidak dinomorsatukan. Jadilah orang yang paling bawah. Itu namanya yang menang. Apakah seorang pelatih itu mau menjadikan dirinya memegang piala ataupun di foto ataupun yang mendapat pujian? Enggak. Pelatih di belakang mendidik anak didiknya supaya jadi juara. Dialah yang menang. Dia tetap memperlihatkan, memompa anak didikannya agar bisa jadi juara. Dia di belakang, dia berbuat, dia selalu berdoa. Dan itulah saya berharap keluarga besar, Nainggolan yang terkasih, Bapak Ferry, anak, saudari kita sudah nggak ada, nggak mungkin kita bisa mengulanginya. Pak D udah nggak ada. Punya anak-anak, punya cucu. Meskipun saya sendiri juga kurang begitu mengenal keponakan-keponakan saya, dari anak-anak, dari Pak D, Bude saya. Badan bagaimana waktu mereka kecil, kakak-kakak saya, Pak D dan Bude saya masih hidup. Dia mengayomi kami semua. Mulai dari kakak paling besar, Pak D dan Bude Harto, dengan didikannya. Mungkin Mbak Lis, Emma, Mbak Eli, Mbak Ellen, semuanya tahu. Sekarang kita sudah besar-besar. Saya pun sudah kepala 5, Mbak Lis sudah kepala, mungkin dia udah 5. Bahkan anak-anak Pak D, Bude pasti udah lebih usianya dari saya. Sudah besar-besar. Punya anak juga pasti sudah dewasa semua, bahkan sudah mantu. Tapi ingat nggak? Mereka mendidik kita, mengajarkan tidak bermusuhan satu sama lain. Betul ya? Tidak bertengkar. Tapi dalam perjalanan hidup dan sebagainya, ada sesuatu. Entah karena uang, entah karena warisan, entah karena kedudukan, entah karena apapun. Akhirnya bertengkar, berkelahi. Padahal sebagai satu saudara. Bapak Ibu, saudara sendiri, khususnya keluarga Pak Butet yang terkasih, saya hanya mau menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kalau Anda mau jadi terkemuka, jadilah seperti anak kecil. Dia akan menjadi terbesar. Karena barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang diterima, tapi dia yang mengutus aku. Anak kecil membiarkan dirinya itu dibawa ke sana, dibawa ke sini, digendong di sana, dikasih ini dan sebagainya. Dia tidak pernah mau menolak.
memberontak, apalagi pilih-pilih, apalagi berkata kotor. Tulus apa yang terjadi. Tapi sekarang kita tidak bisa lagi menjadi anak kecil. Oh, kita sudah pandai, kita sudah pintar memilih mana yang ada nilai uangnya, ada yang tidak, mana yang sudah bisa menguntungkan, mana yang tidak menguntungkan, mana yang dapat pujian, mana yang tidak. Anak kecil nggak berpikir seperti itu. Dia berpikir, saya itu dapat kebahagiaan dari orang tuanya. Orang tuanya akan melindunginya. Dan itulah yang mau diharapkan oleh kita semua dari Tuhan Yesus. Amin. Kita berharap bukan untuk kepentingan kita, tapi kepentingan orang lain. Seperti anak kecil yang selalu bahagia, nggak ada kepalsuan, nggak ada pura-pura, nggak ada sesuatu yang membuat orang di sekitarnya itu curiga, iri hati, dan lain sebagainya, seperti yang kita dengar dalam bacaan kedua hari. Semoga iman kita semakin ditambahkan, khususnya keluarga besar dari Pak Ferry, orang tuanya, istrinya, kakak, kita semua yang mencintai umat di lingkungan, dan juga keluarga besar Pak D.F.X. Suhono, para kakak-kakak, sepupu saya, adik-adik, orang tua, dan kita semua yang hadir dalam Ekaristi malam hari. Mari kita tetap setia kepada Allah dengan keterbatasan kita. Janganlah kita mau menjadi yang hebat, menjadi yang terdepan, menjadi yang nomor satu, menjadi juara, menjadi orang yang paling kaya, terkenal, dan tapi berpikirlah seperti Kristus. Dia kaya, dia nomor satu, dia hebat, dia yang nggak ada yang lain, tapi dia mau menjadi orang yang paling kecil, yang paling hina. Untuk apa? Agar kita yang bodoh, kita yang jahat, kita yang berdosa, kita yang sombong, itu diangkat menjadi orang-orang yang diselamatkan. Semoga dalam pengampunan kita pun menyadari kebaikan kita. Kita singkirkan kesombongan keangkuhan kita untuk tetap mencintai sesama. Apalagi saya bersyukur masih punya orang tua, Pak Butet, Ferry masih punya orang tua yang luar biasa mendidik kita semua. Iman Katolik yang ditumbuhkan oleh orang tua kita, mari kita jaga. Sehingga anak-anak kita, cucu dari orang tua kita ini melihat papanya mengikuti apa yang diajarkan opanya, kakeknya dengan baik. Iman kita semakin ditambahkan ketika kita mau mengakui kekurangan kita di hadapan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita akan panjatkan doa-doa permohonan kita nanti setelah doa dari keluarga Ferry Chandra, mungkin satu atau dua dari keluarga Roto Karyono, dari keluarga Papa dan Mama ingin berdoa, dipersilakan. Bapak kami, malam hari ini kami sungguh bersyukur. Kami boleh bergabung dalam Zoom ini. Ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang di tempat kami tidak tahu. Tapi kami menyadari, Engkau menyatukan kami di dalam pertemuan Zoom ini. Rasanya tidak henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena Kau berikan kesehatan hingga saat ini. Untuk itu ya Bapa, kami ingin berdoa kepadamu, dengarkanlah doa-doa kami. Silakan. Ya Bapa, Yesus Kristus penyelamat dunia, kami mempercayakan kepadamu arwah saudara kami, Nikodemus Ferry Chandra dan Bapak F.X. Suhono. Kiranya Engkau sudi mengampuni mereka dan Engkau menerima mereka dalam sukacita kerajaan-Mu. Janganlah Kau ingat lagi dosa-dosa mereka, tetapi limpahkanlah kerahiman-Mu kepada mereka. Semoga mereka saat ini sudah disambut dan dipersatukan bersama para malaikat dan orang kudus di surga. Kami mohon, kabulkan. Opa Albert, silahkan.
Di mana pada malam hari ini kumpul Ini. kekurangan dan dosa-dosanya kami nyebut untuk Anda. Biarlah kami selalu setia kepada Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Pak Ade kami, Pak Ade Soeharto. Kami yakin bahwa Pak Ade hidupnya hanyalah diubah, bukan dilenyapkan. Dan bahwa suatu kediaman abadi sudah disediakan untuk Pak Ade di sana. Bapa, ampunilah segala dosa Pak Ade dan terimalah dia dalam pangkuan kasih-Mu. Ia telah mati seperti Kristus, maka perkenankanlah Pak Ade pun bangkit seperti Kristus. Dan Kau juga boleh mendoakan keluarga yang ditinggalkan untuk selalu kuat dan selalu ingat akan tujuan hidup kami, hanya untuk memuji, mengabdi, dan memuliakan nama Tuhan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya. Ya Tuhan. Tuhan, Bapa yang Maha Baik, kami juga ingin berdoa untuk keluarga Ferry Chandra yang 40 hari yang lalu Kau panggil dan sekarang telah bangkit bersama Kristus. Dan pada tadi pagi, kakak tercinta kami, FX Suhana, Kau panggil juga untuk menghadap-Mu. Kami percaya dan kami yakin Tuhan bahwa kakak kami selalu ada di samping-Mu. Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan dan juga untuk keluarga kami juga yang ditinggalkan. Kami merasa kehilangan, namun kami percaya bukan hilang, namun diubah. Sekarang beliau menjadi hidup abadi di surga bersama Kristus. Dan Kau bangkitkan kembali bersama Kristus. Tuhan, kami juga terima kasih kepada Bunda Maria yang selalu membimbing kami dalam segala pekerjaan. Selamat jalan Mas, selamat jalan Mas Zono, selamat jalan Mas Zono, selamat jalan Mas Zono. Engkau diberkati Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Bapak, doa-doa yang kami panjatkan akan kami satukan dengan kurban persembahan. Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Hasil bumi dan dari usaha manusia bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami diilahi seperti Kristus.
Kristus, sebagaimana dilambangkan percampuran air dan anggur. Terpujilah Tuhan adalah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini, hasil pohon anggur dan dari usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama Bapa, cucilah aku, bersihkanlah saya dan kesalahanku, ini aku layak untuk merayakan peristiwa. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan itu demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta serumat Allah yang kudus. Allah Bapa kami persembahkan roti dan anggur ini sebagai persembahan yang hidup, khususnya bagi hamba-hambamu yang telah Kau panggil menghadap hadirat. Kak Ferry, Nenggolan 40 hari yang lalu, pada kami, kakak kami, saudara kami, Efek Suhono yang telah Kau panggil pada hari ini. Terimalah mereka, jadikanlah mereka pendoa bagi kami yang ditinggalkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan biarpun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sebab segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini pencurahan roh-Mu agar bagi kami tubuh dan darah putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mencabutkan roti itu dan berikannya kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu berikan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon supaya kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cita kasih dan bersatuan dengan Paus kami Fransiskus, untuk kami dan dinas rohani, serta semua rohaniwan. Ingatkan hamba-Mu, Bapak Ferry Chandra Nenggolan, yang telah Kau panggil 40 hari yang lalu. Ingatlah juga Bapak Efek Suhono, yang telah Kau panggil hari ini. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian,
juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Kami mohon kasihlah kami semua, agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang suci, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan terus memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putera. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi mulah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk firman kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan di atas bumi seperti dalam seperti kami dan jangan masukkan kami dalam pencobaan. damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Saya bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Soalnya punya ya tadi di sini. Mari kita berdoa 3 kali Salam Maria. Secara khusus untuk anak kita, suami kita, Bapak Ferry Chandra yang telah dipanggil Tuhan. Juga untuk FX Suhono, Pak D, Kakak, Eyang, saudara kita yang telah dipanggil Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, bukalah anak kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Baiklah berdoa. Allah Bapa kami,
Terima kasih atas harapan rohani, tubuh dan darah putramu, juga atas firman-Mu yang boleh kami terima pada malam hari. Terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Khususnya untuk hamba-hamba-Mu yang kami doakan. Ferry Chandra Nainggolan, Rex Wono yang telah Kau panggil menghadap hadirat. Jadikanlah mereka pendoa bagi kami. Akhirnya hidup bukanlah dilenyapkan, tapi diubah, dan akhirnya ia bersama para kudus di surga. Jadi penghuni kerajaan surga yang dijanjikan. Semua ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih, Papung, Bapak Nainggolan, yang tetap setia, yang tetap tabah, juga luar biasa, masih mau berdoa untuk kita di usia yang sudah lansia, tetap tegar, putranya telah dipanggil Sang Ilahi yang memiliki hidup dan mati kita. Tetap sehat ya, Bapak Nainggolan, tetap berdoa untuk anak-anak, cucu, menantu, besan, dan juga kami semua. Untuk keluarga besar dari Ferry Chandra Nainggolan, juga Ketua Lingkungan, terima kasih yang sudah hadir. Untuk keluarga besar, Pak D. Hono yang terkasih, keluarga di Bandung, keluarga di Jakarta, dan dimanapun. Mungkin salah satu dari keluarga Bapak Nainggolan ingin menyampaikan sesuatu. Mohon suaranya dimatikan, suara audio speakernya. Mute-nya salah satu aja yang tidak di-mute. Silakan. Mewakili keluarga besar Nainggolan, orang tua dan keluarga besar dari almarhum Nicodemus Ferry Chandra, pertama-tama ucapan puji dan syukur kehadirat Tuhan atas berjalannya acara kita malam ini, di mana terlaksana misa arwah. Mudah-mudahan semua harapan kita dan doa kita di dalam acara misa ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita dari keluarga daripada almarhum kiranya selalu juga dilindungi Tuhan dan selalu dibimbing untuk bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan, sehingga Tuhan selalu bermulia di hadapan kami keluarga. Khusus juga kepada Romo Didit, kami juga mengucapkan terima kasih yang begitu selalu setia. Setiap ada warga yang meminta bantu dalam segala sesuatu kebutuhan warga, kami memohon kepada Tuhan agar Romo Didit selalu dilindungi Tuhan, dibimbing Tuhan untuk menggembalakan kami warganya, sehingga semua kebutuhan warga bisa terpenuhi, bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Dan Tuhanlah yang selalu melindungi, selalu menjaga kita semua, sehingga tetap kita setia kepada Tuhan. Terima kasih Romo Didit, terima kasih kepada semua yang membantu acara ini bisa terlaksana. Dan terima kasih juga kita semua yang memohon pada malam hari ini. Selamat malam Romo Didit. Selamat malam buat kita semua. Amin. Baik. Mungkin dari keluarga Pak Diono diwakilkan Papa atau Mbak Lis atau keluarga Bandung atau siapa? Apakah ada keluarga Cempaka Putih juga? Silakan. Ada Mas Tony tuh ya. Oh iya, boleh. Kalau Mas Tony yang paling tua, cucu Mbah Mirat yang paling tua. Silakan Mas Tony, Mas Tony. monggo Mas Tony.
Ah. Mari silakan Mas Tony. Nggak kedengeran, di mute. Dinyalakan dulu. Wakil Bude Tin, Pak Dehono. Oh enggak mau bicara. Oke, silakan deh Papa deh sekarang berarti ngomong. Ya, selamat Yang malam paling Romo. tua. Udah bisa nih Romo. Oh, udah bisa. Oke, silakan Mas Tony udah bisa. Ya, Ini cucu paling selamat tua malam. ini, Bang Mirat. Oke. Selamat malam Romo dan selamat malam semuanya. Kami mewakili keluarga Cempaka Putih dan keluarga Mbah Mirat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Didit yang sudah meluangkan waktu untuk mengadakan misa arwah pada malam hari ini. Semoga Om Hono yang tadi pagi telah meninggal telah bahagia di samping Bapa yang Maha Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi kami mengucapkan kepada Romo Didit. Baik, terima kasih Mas Tony. Ya, Romo. Ya, Mas Tony wakil cucu Mbah Mirat yang paling tua. Ya. Silakan. Makasih Mas Tony. Ya, sama-sama Apakah... Romo. Oke, baik. Dari Ketua Lingkungan, Pak Heru mau menyampaikan sesuatu atau Papa mau menyampaikan sesuatu lagi, silakan. Ini mbahnya yang paling tua di antara anak-anak dari Bapak Mbah Wiro Sumirat yang masih hidup. Doakan biar tetap sehat. Ini Bapak orang tua kita semua. Keponakan-keponakannya, mas saya harusnya juga mohon berkat pada Om Tono, Papa saya yang masih diberi kesehatan hingga saat ini. Silakan Om Tono, Papa mau menyampaikan sesuatu. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Keluarga W. Sumirat. Sekarang telah habis kakak saya, adik saya, dan juga kakak-kakak ipar saya, Pak D. Samsuri, Mas Ono, adik saya Tajudin, itu ipar-ipar saya, juga telah tiada, tinggal saya sendiri. Kapan kami juga akan menyusul. Semuanya itu kita serahkan kepada rencana Tuhan. Rencana Tuhan amat baik. Kita semua rukun, bersatu padu selama kita masih hidup di dunia. Terima kasih keluarga Nenggolan yang juga telah memperingati 40 hari meninggal putranya yang terkasih. Semoga Tuhan selalu ada di sampingnya. Bunda Maria pasti membawa dia kepada putranya. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Terima kasih Mas Tony. Okay. Mbak Lis juga, ya. Mbak Emma, Ellen, dan semuanya. Oke. Mbak Lindri, mana Mbak Lindri? Halo? Ya, tadi lupa disebut juga kakak iparnya yang pertama, Pak D. Harto atau Mas Harto. Pak D. Harto, aduh ya. iya. Belum disebut itu bapaknya Mas Tony. Yang paling tua, Pak D. Harto dan Bu Detin. Sama dengan presiden kita, Pak Harto dan Bu Tin. Ya, sama ya Pak D dan Bu D. Anak-anaknya Mas Yanto dan sampai almarhum Mas Andri. Oke, terima kasih Mbak Butet. Atau Ketua Lingkungan ingin menyampaikan sesuatu? Karena memang ini rencananya hanya perayaan Mbak Butet, itu pun untuk Mas Ferry ini, itu pun di tengah-tengah kesibukan saya tadi jam 7 saya misa, jam 8 lewat 5 selesai, baru saya buka Zoom-nya, dan akhirnya kita bisa lancar 8.15 seperti yang direncanakan.
bisa merayakan Ekaristi. Silakan Ketua Lingkungan atau Mbak Butet yang menyampaikan sesuatu. Selamat malam Romo. Malam Pak Heru. Selamat malam semuanya. Salam. Salam. Terima kasih atas kehadiran Romo yang selalu setia pun lingkungan Santa Clara. Terima kasih buat keluarga Nainggolan yang sudah mengundang kami lingkungan. Puji Tuhan kami berkumpul di rumah Pak Ferry ini Romo. Kumpul semua nih, orang lingkungan dan keluarga Nainggolan. Siap. Puji Tuhan, walaupun berkumpul tapi kami secara prokes. Hanya itu ya yang kami sampaikan Romo. Semoga kita semua sehat-sehat. Khususnya juga buat Bapak Opahono, Bapak Romo Didit yang selalu setia ikut Zoom. Setiap kali kita Zoom pasti dia ikut. Terima kasih dan Kak Butet yang sudah setia mengundang kami semua. Salam sehat, berlimpah berkat buat kita semua. Amin. Baik. Ya, terima kasih. Mbak Butet masih mau ngomong? Cukup? Terima kasih untuk waktunya Romo. Juga saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Tua saya yang sudah hadir. Bapak Tua dari Kalibata, juga Bapak Tua Rambutan. Terima kasih. Juga beberapa warga lingkungan Maria Sari, Nambur Kurni, ada Mbak Wiwin. Terima kasih banyak kepada lingkungan Santa Clara yang sudah hadir. Terima kasih Romo, juga terima kasih untuk Bapak Tono dan keluarga besar Almarhum Surono. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam kesempatan dalam keadaan yang sehat. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Oke, baik. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tapi jangan lupa teman-teman yang berkumpul bersama tetap pakai maskernya ya. Kalau saya di kamar sendiri nggak usah pakai masker, nggak apa-apa. Ibu-ibu yang diundang di rumah kediaman almarhum. Tadi saya mau diundang di sana, saya bilang nggak mungkin waktunya. Dengan Zoom masih mungkin ada waktu 5 menit di sela misa yang satu dengan misa yang lain. Saya harap langsung pulang ibu-ibu yang berkumpul ya. Tetap biar bagaimanapun meskipun pandemi sudah semakin menurun, jangan lengah. Tetap kita harus berjaga-jaga, jaga kesehatan, imun kita harus tetap kuat. Ya, terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, perayaan Ekaristi mengenang 40 hari meninggalnya adik kami, anak kami, suami kami, Nikodemus Ferry Chandra Nainggolan, dan juga untuk Pak D kami, FX Suhono sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Kita nyanyikan lagu penutup. Silakan. Puji syukur 712. 712. Lupa. Jangan lu gendut amat sih. Hatimu
sekali lagi Romo, juga teman-teman dari Legio yang sudah hadir, Bu Dorce, Bu Angela, juga Kak Sonia, terima kasih banyak. Ellen, analis mana,